Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibran Prasetya. Di sini saya akan menjelaskan tentang TI atau IT Blueprint berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai sistem informasi di PT Sarang Tekstil Studio, rencana strategis jangka panjang periode 5 tahun dari 2026 hingga 2030. Oke, sebelum lanjut, di sini saya akan menjelaskan apa itu IT Blueprint. IT Blueprint adalah dokumen atau rancangan strategis yang menggambarkan bagaimana teknologi informasi TI akan digunakan untuk mendukung tujuan dan kebutuhan suatu organisasi, perusahaan, atau instansi. Jadi adanya IT Blueprint ini, perusahaan itu bisa paham alur dari sistem yang ingin mereka buat untuk mendukung operasional jangka panjang perusahaan tersebut. Oke, langsung saja. Ini kondisi IT saat ini, AS atau IS Audit. Masalah utama operasionalnya, PT Sarang Tekstil Studio adalah manufaktur garmen skala menengah dari 150 karyawan dengan 3 lokasi operasional terpisah, yaitu kantor, gedung produksi, dan gudang. Ini problem yang terjadi saat ini, yaitu silo filling dan data tersebar. Di sini data operasional masih disimpan di spreadsheet atau di spreadsheet lokal pada masing-masing divisi secara manual. Risiko inkonsistensi. Informasi stok bahan baku di gudang seringkali berbeda dengan data produksi realnya. Jadi ini bisa dibuat-buat gitu. Bisa membuat rugi perusahaan. Tentunya ada infrastruktur terbatas. Di jaringan LAN antar gedung belum tersegmentasi secara aman dan tidak memiliki firewall terpusat. Ini ada risiko kehilangan data. Tidak adanya mekanisme backup otomatis. Data disimpan lokal di masing-masing dari 33 unit PC. Selanjutnya di sini ada arsitektur bisnis dan rantai nilai. Rantai nilai atau value chain mengintegrasikan seluruh operasional fisik perusahaan garmen end-to-end guna menciptakan efisiensi proses produksi massal maupun custom. Sini ada aktivitas utamanya, yaitu logistik masuk bahan baku di gudang, pemotongan, penjahitan, dan finishing di gedung produksi, serta pemasaran, penjualan, dan penanganan customer di kantor utama. Yang selanjutnya di sini ada integrasi alur kerja, integrasi end-to-end yang menghubungkan pesanan customer dari bagian sales, perencanaan bahan oleh PPIC, pembelian bahan oleh purchasing, hingga distribusi barang jadi. Di sini yang ketiga ada titik kritis, pain point. Kurangnya visibilitas status produksi secara real time dan perbedaan pencatatan stok fisik berakibat pada keterlambatan pengiriman produk ke tangan customer. Nah, ini ada arsitektur informasi dan relasi data. 10 entitas data utama. Yang pertama di sini ada model data, dirancang untuk menyatukan aliran informasi terstruktur di seluruh divisi operasional. Di sini ada pelanggan dan pesanan, supplier dan pembelian, karyawan dan pengiriman, produk dan bahan baku, produksi dan stok. Seluruh entitas direlasikan dalam entity relationship diagram atau ERD guna mencegah duplikat data. Selanjutnya di sini ada relasi dan alur informasi, hubungan terintegrasi antar kelas data dalam sistem. Sales dan produksi. Pesanan customer memicu perhitungan kebutuhan bahan MRP dan surat perintah kerja. Production dan inventory. Penggunaan material langsung, memotong saldo stok bahan baku secara otomatis di database pusat. Dan selanjutnya ada kisi dan logistik. Produk lolos uji kisi langsung dialokasikan ke WMS untuk pengiriman customer. Selanjutnya di sini ada arsitektur aplikasi ERP 2B. Di sini ada ODERP open source. Direkomendasikan implementasi
Odoo ERP sebagai platform terpadu single source of truth atau of truth yang cost efektif bagi perusahaan manufaktur skala menengah. ERP Finance dan Procurement mengintegrasikan pencatatan kas, invoice, dan pengadaan bahan baku secara otomatis. Selanjutnya di sini ada MRP dan MES, lantai produksi, modul khusus kontrol jalannya mesin, jahit, jadwal kerja, dan monitoring downtime, WMS dan inventory, manajemen pergudangan, presisi tinggi berbasis barcode scanning. Dan yang terakhir di sini ada HERIS dan CRM, portal administrasi kehadiran pegawai dan manajemen data customer secara transparan. Selanjutnya di sini ada arsitektur infrastruktur, gimana virtualisasi dan keamanan jaringan. Infrastruktur dirombak total menggunakan konsep 3-tier arsitektur, core, distribution, access layer yang terpusat di kantor utama. Di sini yang pertama ada segmentasi VLAN yang memecah traffic jaringan, VLAN, PPIC, dan VLAN produksi. Maksudnya VLAN PPIC, VLAN produksi, dan VLAN finance guna menaikkan security. Yang kedua di sini ada hypervisor server menggunakan Proxmox VE pada 2 server fisik guna menjalankan VM database dan aplikasi secara terpisah. High availability. Yang ketiga ada proteksi data menggunakan konfigurasi penyimpanan RAID atau RAID 10 dikombinasikan dengan backup terjadwal harian ke NAS atau NAS lokal dan cloud. Mohon maaf, tadi ada sedikit kesalahan teknis. Sekarang sini saya akan lanjut. Selanjutnya di sini ada penyebaran 33 unit komputer kerja, yang dimana divisi kerja ini ada PPIC, Purchasing, Finance dan HRD, Sales dan Manajemen, Admin Produksi dan QC. Selanjutnya ada gudang bahan baku dan bahan jadi. Oke, penjelasannya di sini ada sebanyak 33 unit PC kerja yang dioptimalkan penggunaannya dengan pembagian divisi lokasi fisik serta fungsi modul ERP terintegrasi. Yang pertama di sini ada PPIC, gedung operasionalnya di kantor utama, fungsi sistem pendukungnya input master production, schedule, MPS, dan perhitungan MRP. Jumlah unit PC yang digunakannya 44 unit. Selanjutnya ada purchasing, gedung operasionalnya di kantor utama, fungsi sistem pendukungnya input PR dan PO ke supplier, pemantauan lead time, pengadaan. Jumlah unit PC yang digunakannya 33 unit. Selanjutnya ada finance dan HRD. Gedung operasional yang digunakannya dia di kantor utama. Fungsi sistemnya dia pencatatan jurnal akuntansi, HPP, payroll, dan absensi pegawai. Unit PC yang digunakannya 6 unit. Selanjutnya ada sales dan manajemen. Tempat operasionalnya di kantor utama. Fungsi sistemnya dia input sales, order, monitoring, target penjualan, dashboard KPI. Total PC yang digunakannya 5 unit. Selanjutnya ada admin produksi dan QC. Tempatnya di gedung produksi. Fungsinya dia untuk menginput progres jahit harian, downtime mesin, analisis reject rate. Total PC yang digunakannya 8 unit. Dan selanjutnya ada gudang bahan baku dan bahan jadi. Tempat operasionalnya di gedung gudang. Fungsi sistem yang digunakannya dia untuk memuat stok real time, mencetak barcode material, dan mencetak surat jalan. Total PC yang digunakannya 7 unit. Selanjutnya di sini ada analisis kesenjangan atau gap analis. Aspek analisis sistem dan aplikasi, infrastruktur, pengelolaan data, keamanan akses, dan decision making. Kondisi saat ini AS dan IS-nya spreadsheet terpisah di tiap divisi tanpa keterkaitan data. Kondisi yang diharapkannya Enterprise Resource Planning ERP terintegrasi satu database. Dan kesenjangannya di sini ketiadaan integrasi data otomatis.
aspek analisisnya di sini ada infrastruktur. Kondisi saat ini flat plan tanpa segmentasi jaringan aman antar lokasi gedung. Kondisi yang diharapkannya di sini jaringan VLAN tersegmentasi dilengkapi dengan firewall pusat. Kesenjangannya di sini kerentanan keamanan dan traffic berlebih. Selanjutnya ada pengelola data. Kondisi saat ini backup manual tidak berkala disimpan di local store masing-masing PC. Kondisi yang diharapkannya backup harian otomatis tersimpan aman di server NAS dan cloud. Kesenjangannya risiko tinggi kehilangan data itu fatal. Sini ada keamanan akses. Kondisi saat ini hak akses longgar tanpa login personal untuk tiap sistem kerja. Kondisi yang diharapkannya role based access control (RBAC) sesuai tugas pokok dan fungsi staff. Kesenjangannya di sini risiko kebocoran data sensitif. Selanjutnya ada decision making. Kondisi saat ini laporan yang dikirim manual berkala via email, potensi delay tinggi. Kondisi yang diharapkan laporan eksekutif instan melalui business intelligence BI. Kesenjangannya di sini informasi lambat tersaji ke pimpinan. Nah, selanjutnya di sini ada roadmap implementasi dalam 5 tahun ke depan. Tahap pertama, ERP Core, bulan 1 sampai bulan 2, fokus modul utama ERP Finance dan Accounting serta modul Inventory Stok Gudang. Tahap 2, support modul, bulan 3 sampai 4, implementasi modul pendukung HRIS, Procurement dan Customer Relation atau CRM. Tahap 3-6 manufacturing, bulan 5 sampai 7, digitalisasi lini garment melalui sistem MRP, MES, dan QC manajemen di lantai jahit. Selanjutnya tahap terakhir di sini ada analisis atau analis, bulan 8 ke atas, penerapan business intelligence BI dashboard dan optimasi performa sistem. Nah, di sini ada rencana biaya dan manajemen risiko, rencana investasi fisik dan lisensi. Estimasi total investasi awal dinilai sangat cost efektif dengan rincian kebutuhan sebagai berikut. Yang pertama ada komponen yang dibutuhkan dalam investasi. Di sini ada 2 unit physical server host dengan harga 40 juta, NAS storage backup utama dengan harga 10 juta, networking gear atau switch dan router 15 juta, instalasi kabel jaringan antar gedung, estimasi biaya 10 juta, lisensi dan setup Odoo ERP Community, estimasinya 5 juta. Jadi total kebutuhan yang dibutuhkan untuk komponen investasi ini mencapai 80 juta. Selanjutnya sini ada mitigasi risiko implementasi, yang dimana untuk mencegah kendala sistem mati, downtime, dan kegagalan adaptasi staff. Yang pertama ini ada pas training program, pelatihan bertahap dan penyusunan panduan tertulis SOP bagi user jahit, QC, dan admin gudang sebelum go live. Data migration audit, verifikasi ketat saldo awal, stok bahan baku garment sebelum dimasukkan ke database terpusat. Selanjutnya ada IT support standby, pendampingan teknis harian di lapangan selama masa transisi 2 bulan awal implementasi. Selanjutnya di sini ada tata kelola dan service level agreement. Tata kelola TI berbasis kerangka kerja ITIL 4 diterapkan guna menjamin ketersediaan sistem dan respon cepat penanganan kendala teknis. Struktur organisasi, pembagian tugas jelas, IT Manager, Network Engineer, jaringan, sistem administrator, server dan DB, serta IT support operasional harian pengguna. Selanjutnya ada steering komite pengarah, di mana direktur dan IT manager, kepala produksi, finance manager untuk sinkronisasi kebijakan teknologi jangka panjang secara objektif. Dan yang ketiga di sini ada parameter SLI dan SOP. Waktu respon insiden kurang dari 1 jam, pemulihan data cadangan sekitar 4 jam, dan batas toleransi performa server menggunakan formulasi pengawasan. Server uptime-nya lebih dari 99% dan CPU yang digunakannya di sini kurang dari 80%. Selanjutnya rekomendasi dan langkah strategis.
Ini kesimpulan dan sarannya. Penerapan sistem terintegrasi ERP ODO didukung pembenahan infrastruktur modern di PT Sarang Textile Studio. Ini merupakan langkah krusial dalam menunjang pertumbuhan bisnis garment di era digital. Inisiasi segera, hal yang dilakukan dalam segera mungkin, di sini memulai eksekusi tahap 1 sesegera mungkin guna menstabilkan pendataan stok di area gudang. Selanjutnya, standarisasi prosedur, memformalkan dokumen operasional standar, SOP, tata kelola sistem, dan keamanan data informasi. Selanjutnya, ada evaluasi berkala, melakukan audit teknis infrastruktur minimal 1 kali setiap semester atau setiap 6 bulan, agar kehandalan server tetap optimal. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan IT Blueprint hasil dari kelompok kami tentang sistem informasi di PT Sarang Textile Studio. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.